Ya, selamat bertemu lagi sekalian. Pada video kali ini Bapak akan menerangkan tentang confidence interval, tetapi yaitu tentang estimate dari proporsi atau nilai proporsi. Jadi dalam confidence interval ini memang ada beberapa yang bisa kita ukur, bisa mean, rata-rata, bisa proporsi. Nah, untuk proporsi tentunya di sini kita menggunakan suatu asumsi di mana dia mendekati normal. Ya, di mana N kali P-nya atau N kali Q-nya adalah 15. Ini adalah rumus daripada confidence interval untuk P. Jadi P-nya adalah besarnya peluang ya untuk mendapatkan sesuatu dari proporsi populasi gitu ya. Sedangkan P estimate itu adalah sampel yang kita peroleh begitu dari proporsi tersebut. Sedangkan Q adalah yaitu 1 minus P. Lalu N adalah jumlah sampel, sedangkan Z adalah berapa besarnya confidence level yang kita gunakan. Apakah gunakan 90% atau 90% atau 99%. Sedangkan P estimate ini adalah sampel, yaitu proporsi dari sampel. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih nyata. Katakanlah kita punya 400 lulusan, di mana 32 orang itu melanjutkan ke S2 atau pasca sarjana. Lalu katanya, buatlah confidence intervalnya untuk P populasi di mana confidence levelnya kita gunakan adalah 90%. Nah, berarti P dari cap ya atau P estimate itu adalah yaitu 32 per 400. Ya, 32 per 400 itu adalah P estimate atau P topi itu, yaitu sama dengan 8 per 100. Ya. Nah, karena P-nya 8 per 100 atau 0,08, maka Q-nya adalah 1 minus P, 0,92. Dibagi dengan N, N-nya adalah 400. Nah, berapa Z-nya? Nah, tergantung dari confidence levelnya. Karena kita gunakan 90%, maka Z-nya adalah 1,96. Nah, kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Sehingga P estimate untuk populasi kita peroleh adalah 0,053 sampai 0,107. Oke, itu adalah estimate dari interval estimasi dari proporsi. Jadi tetap dia menggunakan yaitu nilai Z. Lalu yang berikutnya adalah contoh yang berikutnya ini adalah kita lihat ya, ini adalah production manager daripada surat kabar ya. Lalu kita akan mencari proporsi yang rusak. Nah, ada 200 newspaper atau 200 surat kabar. Lalu 35 itu rusak gitu ya. Jadi P-nya berapa di sini? Ya udah 35 per 200. Lalu berapa 90%-nya? Nah, 90% adalah confidence levelnya kan. Berarti ini 1,65. Ya, sekarang kita lihat jawabannya tuh ya. Kayak gitu. Kita lihat jawabannya. P adalah 0,175. Dari mana 0,75 itu datangnya? Yaitu 35 per 200. Oke. 25 per 200. Sedangkan 1,16 adalah Z-nya 90%. Ya, Q-nya adalah yaitu 1 dikurang 0,175. N-nya 200 karena N-nya 200. Maka kita dapatkan P-nya adalah yaitu 0,1308 sampai 0,2192. Itu jawabannya. Ya. Lalu berikutnya dengan rumus yang ini kita bisa gunakan berapa jumlah sampel yang bisa kita gunakan. Z adalah S bar per U dibagi dengan sigma. Ini adalah disebut dengan standardized ya, normal distribution. Ya. Jadi S bar kurang mu dibagi sigma itu sama dengan SE ya dibagi dengan sigma. SE itu adalah sampling error. Nah, sampling error tak lain adalah Z dikali sigma. Sehingga Z adalah sigma per akar N.
ya. Nah, sehingga N kita bisa dapatkan adalah Z alfa per 2 kuadrat sigma kuadrat dibagi dengan SE kuadrat. Nah, ini adalah yang disebut dengan yaitu jumlah sampel yang akan kita gunakan ya untuk menentukan jumlah sampel di dalam suatu penelitian. Nah, ini sebagai contoh adalah seperti ini. Ya, berapa sampel size ya yang diperlukan jika Z-nya 90%? Berarti Z-nya 1,645 ya, begitu kuadrat. Lalu dikatakan lagi di sini bahwa SE-nya ya, standar deviasinya 45. Ya, berarti 45. Nah, sedangkan ya the mean within-nya adalah plus 5. Jadi S bar kurang mu ya. S bar kurang mu itu adalah standar error sampling, yaitu 5 ya, gitu. Nah, sehingga kedalaman N-nya adalah 220. Loh, oke, itu adalah ini. Ya, ini adalah rumus yang tadi yang kita gunakan. Oke, Z adalah P estimate dikurang P sama SE. Lalu sigma P. Ini sama yang rumus tadi, hanya bedanya di sini P estimate dikurang P populasi adalah yaitu SE. Nah, sehingga N adalah Z alfa per 2 kuadrat P kali Q dibagi dengan SE kuadrat. Contoh, what is sample size needed estimate P when with 90% confident and width of the 0,3 ya, dengan kelebaran 0,03. Berarti SE-nya di sini adalah 0,03 dibandingkan dengan 2 yaitu 0,15 ya. Nah, sekarang kita lihat Z-nya adalah yaitu 1,645 karena 90%. Sedang sigma aja lah 0,5 ya, 0,5 kuadrat, 0,5 kali 0,5 itu ya. Nah, sedangkan yang disebut S 0,15 begitu ya.